Shalom, kami dari kelompok 7 akan memaparkan beberapa materi dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan untuk memenuhi tugas UAS. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami antara lain Arif Bongga Pakidi sebagai editor video, Delvi Kendenan sebagai pembaca materi, Flora Ferlin Lipungan sebagai penulis materi, Uranti sebagai pembaca materi, Martina Dodo sebagai pembaca materi. Adapun materi yang akan kami bahas antara lain, yang pertama konstitusi yang akan dibacakan oleh Martina Dodo, yang kedua demokrasi Pancasila yang akan dibacakan oleh Uranti, yang ketiga integrasi nasional, yang keempat identitas nasional. Integrasi dan identitas nasional ini akan dibacakan oleh Delvi Kendenan. Materi yang pertama yaitu konstitusi. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah suatu norma atau aturan hukum yang dijadikan dasar pegangan dan acuan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Contoh konstitusi dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu menaati peraturan pemerintah yang berlaku di lingkungan masyarakat. Konstitusi ini sangat diperlukan dalam kehidupan kita agar kita tidak seenaknya melanggar aturan pemerintah yang berlaku di lingkungan masyarakat, agar pemerintah juga tidak seenaknya menggunakan kekuasaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terhadap negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan contoh-contoh yang perlu kita perhatikan dan yang perlu kita ketahui dari materi demokrasi Pancasila. Langsung saja pada pengertiannya, demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. Nah, di sini kami memberikan dua contoh demokrasi Pancasila. Yang pertama, orang tua tidak mendidik anaknya dengan keras. Yang kedua, menghargai satu sama lain. Nah, di sini juga kami memberikan dua pertanyaan. Mengapa diperlukan demokrasi Pancasila? Yang pertama, demokrasi Pancasila sangat diperlukan, terutama dalam suatu keluarga, di mana orang tua tidak boleh mendidik anaknya dengan kekerasan. Hal tersebut dapat menyebabkan mental anaknya menjadi terganggu. Dengan adanya demokrasi Pancasila, maka anak-anak dapat terhindar dari kekerasan dan orang tua harus lebih lembut dalam mendidik anak-anaknya. Yang kedua, demokrasi Pancasila diperlukan karena demokrasi Pancasila dapat mempererat tali persaudaraan dan menghindarkan kita dari berbagai macam konflik yang ada, seperti konflik antar suku. Demikian materi dari demokrasi Pancasila. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan membacakan materi integrasi nasional. Integrasi nasional adalah sebuah penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam kesatuan wilayah nasional yang akan membentuk sebuah identitas nasional. Adapun contoh integrasi nasional yaitu menghargai ibadah umat agama lain dengan tidak mengusik atau mengganggunya. Nah, mengapa diperlukan integrasi nasional? Di sini saya akan membacakan
Pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional diperlukan dalam kehidupan sehari-hari karena dengan adanya integrasi nasional, semua perbedaan-perbedaan yang ada di negara Indonesia akan menyatu. Dari contoh tersebut sangat jelas bahwa dengan menghormati ibadah agama lain, maka akan menyatukan perbedaan antara agama kita dengan agama lain. Contohnya saja, ketika umat agama Islam melakukan ibadah di masjid, lalu kita tidak mengganggunya, pasti mereka juga tidak akan mengganggu ibadah kita. Akan tetapi, ketika kita mengganggu ibadah mereka, pasti mereka akan marah, dan akan terjadi perpecahan antara umat beragama Islam dengan umat beragama Kristen. Sekian materi integrasi nasional. Identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian atau jati diri nasional yang melekat pada suatu negara serta kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di dalamnya. Adapun contoh identitas nasional, yang pertama, dasar falsafah negara yaitu Pancasila, yang kedua, konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Identitas nasional sangat diperlukan karena identitas nasional yang pertama bisa menjadi penciri yang mudah dikenali dan membedakan dalam pergaulan antar bangsa atau hubungan internasional. Yang kedua, bisa melindungi jati diri bangsa dan negara Indonesia seiring dengan adanya tantangan globalisasi. Demikian materi dari kelompok kami, kelompok 7. Sekian dan terima kasih.